Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas jamaah sholat isya serta sholat tarawih kita kaum wani, sehingga moga-moga saudara bisa kata-kata mengucap harus bersyukur kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang perlu kita syukuri. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih meluputkan hati kita, meringankan hati kita untuk melangkah menuju masjid Miftahul Iman ini untuk melaksanakan sholat isya yang dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah tanpa ada sholat kedalaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, satunya gede sedaya awet imam sholat isya, sholat tarawih untung memakai insya Allah sholat ini pun juga berjabal Allah. Ini saya dicatat itu ustaz atau habib atau kiai itu bukan masalah, tapi ya boleh soto. Tapi ya alhamdulillah ini pun sesuai kesepakatan kita bersama atau masjid yang kalau jalani kalau tapi wajahnya semampu. Bapak-bapak yang berkala ini, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan Ramadan. Itu artinya bahwa doa-doa kita sebelum Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa saudara-saudara kita yang ingin ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita menginjak tiba di bulan Ramadan, langkah apa atau persiapan apa, bekal apa yang harus ada di dalam diri kita? Dan tentunya sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus memperhatikan kedatangan bulan Ramadan tahun ini. Loh mas, kok bulan Ramadan teko orang seneng apa ya nek sing seneng bulan Ramadan teko. Malah bapak ibu kadang, tapi buatan kula terkadang itu di dalam hati seorang itu berkata seminggu kas wis poso, berarti jatah makan siangku kayak belum gas, wis nek makan siang. Waduh, sesuk wis poso Ramadan. Wis betul ini berarti. Nah, mungkin ada orang yang dalam hatinya itu berkata seperti itu. Itu menandakan seseorang itu tidak suka kedatangan Ramadan. Itu menandakan bahwa seseorang itu kurang bahagia ketika bulan Ramadan itu datang. Lantas sebagai seorang yang beriman, tentunya kita harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan ini dengan mempersiapkan sesuatu
sesuatu yang harus ada di dalam diri kita atau keluarga kita. Nah, maka di sini saya menyampaikan beberapa sesuatu yang perlu dipersiapkan, yang perlu harus ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah yang harus ada itu iman. Kenapa iman? Karena memang perintah puasa itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Jelas perintahnya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu termasuk lafaz transaksi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum orang-orang kamu, agar supaya kamu bertakwa. Oke, sangat jelas ya. Karena memang bulan ini dikatakan bulan yang sangat mulia, dikatakan memang kata para ulama di bulan ini adalah bulan diturunkannya wahyu Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Kira-kira di mana kita? Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW ini di Gunung tanggal berapa? 17 Ramadan. Lalu apa? Pak, ayat surat yang diturunkan pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berapa setengah ya? Maka daripada itu, mari kita persiapkan iman kita agar supaya kemuliaan bukan bulan Ramadan ini selalu dapat hadir di dalam diri kita. Itu persiapan yang pertama. Lalu persiapan kedua adalah amal. Di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan, kita perbaiki amal-amal wajib kita, sholat, dan mari kita tingkatkan amal-amal sunnah kita. Apa amal sunnah itu? Yang pertama adalah jangan sampai di bulan Ramadan ini jangan sampai kita melewatkan satu ayat pun untuk tidak membaca ayat Al-Quran, karena jelas keutamaan sangat banyak. Dan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran adalah termasuk orang-orang yang nantinya dirindukan oleh surga. Di dalam sebuah riwayat ada 4 golongan yang nanti akan dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, hafidh lisan, dan orang yang senantiasa menjaga lisannya atau pembicaraannya. Lalu kemudian orang yang memberi makan kepada fakir miskin, dan yang keempat adalah orang yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan. Itulah yang kedua, persiapan yang harus ada di dalam diri kita. Lalu ketiga adalah harta. Mari kita persiapkan harta kita. Apa? Dan jelas kalau harta itu hanya untuk infak, sedekah. Kalau di bulan Ramadan ini di kampung kita, di masjid kita nanti ada yang namanya program takjil untuk buka bersama, dan itu semuanya ada merupakan infak sedekah kita. Lain yang keempat yaitu ilmu. Beda Pak orang yang beramal dengan ilmu atau tanpa ilmu, ya jelas beda. Orang yang berilmu itu akan tahu mana yang lebih prioritas dan mana yang cuma dinamakan rutinitas. Itu maksudnya itu prioritas itu. Contoh, ketika kita berpuasa, ketika kita mendengar adzan maghrib, apa juga Pak? Tentu berbuka puasa gitu. Apa yang kita lakukan? Makan. Nah, apakah makan reko? Nah, itu sudah tentunya harus makan kalau sudah waktunya berbuka puasa. Tapi itu terkadang orang lain cuma rutinitas, bukan prioritas. Makan wakil orang yang
menjadikan itu sebagai prioritas. Lalu bagaimana? Kalau kita mendengarkan maghrib, lalu jangan langsung makan, kita membaca bersama dulu, kita bersih tenggorokan kita dengan seteguk air, makan kurma 1 atau 3 karena memang itu sukanya. Lalu kemudian kita berdoa puasa dan berdoa dalam ilmu berdoa aja insya Allah. Itu kalau orang yang bertemu melakukan amal dengan sesuatu yang ada pahalanya. Lalu kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu hati. Ini yang mencakup semuanya. Bagaimana kita akan memperoleh kemuliaan dengan puasa Ramadan ini kalau hati kita masih kotor? Bagaimana kita harus memperoleh kemuliaan bulan Ramadan ini kalau hati kita itu masih suka membicarakan kejelekan orang? Bagaimana kita tidak akan mendapat kemuliaan Ramadan ini apabila selama kita masih ada rasa sombong. Jadi sombong itu apa? Sombong itu menurut saya bukan orang yang setiap hari ganti-ganti mobil baru, atau mungkin bukan orang yang ganti kendaraan atau mobil, itu bukan. Akan tetapi sombong itu kata Nabi Zakarullah bahwa munas sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Misal ada orang kaya, hartanya banyak, akan tetapi dia melihat orang di bawahnya itu, dia tidak akan malah merendahkan orang di bawahnya itu. Nah, itu sombong. Atau ada orang yang punya jabatan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, di dalam kehidupannya dia memandang ayahnya atau orang sekelilingnya itu dia remehkan. Nah, itulah sombong. Bapak-bapak itu kalau mati, jadi dengan satu kalau sampaikan, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.